Teman sekamar kuliahku diam-diam pelihara ular piton emas. Itu bikin asrama cewek kacau total. Iya. Tolong. Tolong, A. Jangan makan aku, A. Aku masih hidup. Aku lahir lagi. Lahir kembali, hari daftar baru. Hai, aku Zhang Xicheng. Ini teman sekamarku Zhao Yuki. Hai, aku Lin Yi. Kiki, nanti ada lagi. Teman sekamar bakal datang. Katanya, dia anak konglomerat, dia super kaya. Namanya Sun Meihan, putri grup Sun. Dia pewaris utama. Bikin iri banget. Di kehidupan lalu, Sun Meihan bawa kotak besar, isi ular piton emas. Akhirnya, satu asrama dimakan ular. Di hidup ini, aku takkan biarkan tragedi ini terulang. Aduh, baru disebut langsung datang. Kamu pasti Meihan. Aku teman sekamar Zhang Xicheng. Namaku Zhao Yuki. Kita 4 bunga asrama, akhirnya lengkap. Selamat datang, Nona Sun. Kayaknya kalian sudah tahu tentang identitasku. Aku datang kali ini, tinggal di sini, cuma mau coba hidup biasa. Semoga kalian bisa bantu aku banyak. Selanjutnya, aku bawa kejutan hadiah untuk kalian. Ah, hadiah apa? Yaitu, Aku nggak mau hadiahmu. Aku nggak mau hadiahmu. siapa kamu? Maksudmu apa? Aku nggak mau hadiahmu. Dia teman sekamar kami. Teman sekamar lain, Lin Yi. Ayo sapa teman baru. Aku sambut Sun Meihan. Tapi kotakmu nggak boleh masuk. Kamu sakit ya? Ngomong nggak boleh ya nggak boleh? Kamu siapa sih? Kalau cuma kotak biasa, nggak masalah. Tapi kotakmu ini. Sembunyikan barang rahasia. Bukan urusanmu, koperku isi sesuka hati. Kenapa ribut? Jangan ribut. Hari pertama sudah bertengkar, buruk sekali. Bu Liu tepat datang. Sun Meihan mau pelihara hewan berbahaya. Harus dikontrol? Hewan peliharaan. Kupikir apa? Cuma pelihara hewan, kenapa heboh? Aku juga pelihara. Namanya Syuk, imut banget. Yi pelihara hewan di kamar. Gak masalah, santai bisa main bareng. Jangan dipikirin. Kalau hewan biasa ya udah. Tapi yang dipelihara itu ular piton pemakan manusia. Ular piton apa? Bercanda ya? Koper sekecil itu mana muat piton? Aku serius. Kalau kita nggak cegah dia, satu kamar kita bisa dimakan sama itu. Kamu bohong. Pitonku Xiaoman jinak kok. Dia nggak makan orang. Xiaoman. Eh,
di dalam ini. Jangan-jangan beneran ular gede? Jangan, kalau ibu asrama lihat, bisa kacau. Ular gede apaan? Itu cuma barang di kotaku, alat pijat. Tadi nggak sengaja, kepencet tombolnya. Oh, alat pijat toh. Meihan nanti pinjemin aku ya. Oke. Bu Liu, ini teman sekamarku. Dia agak aneh, suka kaget-kaget nanti di asrama. Tolong ya. Mohon bantu. Santai aja. Aturan kampus, asrama dilarang pelihara hewan, tapi kali ini saya pura-pura nggak lihat jaga kebersihan asrama. Paham? Paham. Bulu, Kamu kenapa sih? Mau bikin syuk diambil ibu asrama, disita ya? lepasin aku, lepasin aku. Benar, di dalam koporku, itu hewan peliharaanku. Ayahku pemilik sekolah. Laporkan ke sekolah pun. Tak ada yang berani urus. Kalau berani lapor, berarti lawan kami di asrama. Semua teman yang punya hewan, jadi musuh. Nanti pasti kamu dapat masalah. Kamu, Meihan di kopormu. Sebenarnya ada apa? Hewan lucu ya? Bisa tunjukkan ke kami. Kalian semua mau lihat. kalau mau silakan lihat. Aku mau pindah keluar. Ah, Karena sudah tahu rahasia asrama, kamu nggak boleh pergi. Kalau pergi, kamu bakal laporin kami. Mau jadi pengkhianat asrama? Iya Lin Yi, kamu mau jadi pengadu kecil. Bikin kami semua. Nggak bisa pelihara hewan? Sudah Yi, jangan dipikirin. Pelihara hewan di asrama. Nggak masalah kok. Meihan, tunjukin hewanmu. Peliharaan lucu kamu. di dalam benar ada ular besar. Kalian lihat, pasti bakal nyesel. Walau itu ular besar, tetap mau lihat. Meihan nggak akan sakiti kita kok. Ayo sini. Kalau kalian mau lihat, biar aku tunjukkan. Sebentar. Jangan teriak ya. Hari ini ular belum lapar. Setelah mereka lihat, pasti kapok. Ah, Jangan takut, namanya Xiaoman, Yenak Kok. Xiaoman, duduk. Lihat kan, ini hewan peliharaan Sun Meihan. Nanti kalau si imut ini lapar, dia bisa makan kita sekaligus. Ngaco kamu. Jenis Xiaoman namanya Jin Yang Niang. Darahnya sangat mahal. 1 ekor harganya 5 juta. Karakter ular emas. Terkenal sangat jinak. Banyak orang kaya suka pelihara mereka. Kamu imut tahu apa sih? wah, ternyata ular emas legendaris. Astaga, harganya 5 juta. Meihan, boleh aku pegang? Tentu saja boleh. Kalau kamu sudah akrab sama Xiaoman, dia bisa pidat kamu juga. Serius. Jangan sentuh dia. Kalau kamu sentuh, dia ingat bau kamu. Dia bakal anggap kamu mangser. Kalau dia lapar nanti, kamu jadi target utamanya. Lin Yi, kamu belum selesai ya. Xiaoman tumbuh bareng aku. Dia cuma makan makanan ular. Gak pernah makan hewan hidup. Kamu iri sama aku, makanya kamu fitnah Xiaoman terus di sini. Oke Yi. Aku lihat banyak orang kaya di internet. Mereka pelihara ular piton emas. Ular ini jinak, nggak bahaya. Lagi pula ada Meihan. Ular ini nggak bakal sakitin kita. Ular itu berdarah dingin. Nggak kenal tuan. Manis banget. Pantas harganya 5 juta. Rasanya beda saat disentuh. Bener-bener beda. Serasa pegang uang banyak. Kayak pegang tumpukan duit. Aku juga mau coba pegang. Wah, coraknya cantik banget. Pantas keturunan mahal. Salah. Ini bukan python emas. Ini python albino, python panshan. Ini python albino, python panshan.
Lin Yi, kamu aneh Sia Oman anakku. Aku pelihara dia belasan tahun. Jenis apa dia? Tentu aku tahu. Son Meihan, ini bukan piton emas. Python emas pupilnya bulat. Python Panshan pupilnya lonjong. Ini piton Panshan. Aku besar di pegunungan. Aku tak salah lihat. Panshan Python ganas. Pintar berkamuflase. Cukup makan jadi jinak. Kalau kurang makan, makan apa saja. Oh, ternyata kamu tahu. Kamu dari gunung, orang desa, aku habiskan jutaan. Hewan peliharaan mahal. Kamu ragu asalnya. Kamu cuma iri. Iya, Meihan itu putri konglomerat Sun Group. Bahkan kampus kami milik Sun Group. Hewan peliharaannya lebih mahal dari punyamu. Mana mungkin salah? Yi, keluarga Meihan kaya banget. Pasti nggak salah pilih jenis. Lihat kan, di sini nggak ada yang percaya ucapanmu, kampungan. Oke. Kalau kalian nggak percaya aku, Zhao Yuki, berani eksperimen sama hamster kamu? Kalau dia nggak makan, aku percaya itu ular emas. Kenapa pakai hewan aku buat eksperimen? Kalau takut, berarti ragu. Aku nggak bakal biarin ular ini tinggal di asrama. Aduh, Yuki percaya aku, Sia Oman nggak bakal makan syuk. Coba aja biar Lin Yi kalah dengan rela. Tapi, Kalau Sia Oman makan syuk aku kasih kamu 1 juta. 1 juta ya, sebenarnya. Menurutku Sia Oman baik. Pasti nggak makan. Coba aja, ayo. Lihat kan, tuh kan, si kecil patuh kok, Lin Yi. Sekarang diam ya. Aku umumkan, mulai sekarang si kecil jadi anggota di asrama kita. Selamat datang si kecil. Selamat datang si kecil. Dia licik, dia tahu rakus, daging segini nggak sepadan. Targetnya, semua anak asrama, bahkan seluruh gedung. Lin Yi, lihat Xiaoman populer. Kamu nggak mau bikin semua jadi kecewa lagi? Kalau mau pelihara dia, minimal beli kandang, taruh di kandang. Kalau nggak, aku nggak mau tinggal bareng ular besar. Kamu. Oke, aku beli kandang kalau nanti fitnah Xiaoman lagi, jangan salahkan aku. Xiaoman seumur hidup, belum pernah di kandang. Lin, semua salahmu. Kau bikin Xiaoman menderita. Aku cuma mau yang terbaik buat semua. Kalau mau pelihara, tanggung jawab, harus urus dia. Kalau nggak, sama aja kayak pelihara anjing, yang nggak pakai tali. Kamu. Sudah Meihan, Xiaoman cuma malam di kandang. Siang bisa dilepas, bisa keluar siang. Tidur yuk, nanti ibu asrama akan cek kamar. Ah, syukeku. Syukmu kamu pasti dimakan, sama Xiaoman, sudah kubilang. Ular itu berdarah dingin, itu bahaya. Kalau terus pelihara, kita semua kena masalah. Lin Yi, kamu nggak berhenti ya? Kemarin semua lihat kok. Hamster didekatin ke mulut Xiaoman. Dia nggak makan. Mau fitnah pakai logika dong. Ular itu hewan lunak.
Kandang ini nggak ada jaring halus. Dia bisa masuk lewat sini. Lewat celah ini dia bisa lolos. Ngaco kamu sengaja nyerang Xiaoman, menurutku. Kamu yang lepasin Shuk. Biar nyalahin Xiaoman. Sudah, jangan ribut lagi. Diam-diam keluar sendiri. Itu juga membebaskannya. Kita semua sahabat, biar tetap akur. Baru pelihara setengah tahun. Hari pertama masuk sudah hilang. Kalau benar kabur, ketemu kucing liar, gimana dong? Sudah jangan nangis, cuma hamster kan? Nih aku kasih tas ini anggap saja sebagai gantiku buatmu. Wah, ini Alvelo minimal 10 heta. Meihan, serius mau kasih ke aku? Tentu saja di rumahku banyak tas begini. Shuk, bukan Xiaoman yang makan dia, percaya aku ya. Tentu aku percaya kamu. Kamu baik banget. Kamu rawat Xiaoman jadi patuh. Shuk sudah nggak ada. Nanti aku pasti anggap dia dan sayang seperti Shuk. Sampai sekarang kalian masih nggak mau sadar. Si kecil ini sudah mulai makan makhluk hidup. Sifat haus darahnya bangkit. Kalau kalian tetap pelihara di asrama, aku langsung pindah dari asrama. Dan aku akan lapor ke sekolah. Lin, aku bilang ya, ayahku itu dewan sekolah. Kalau kamu lapor ke sekolah, kamu bakal dikeluarin. Berani nggak? Hei Meihan, aduh. Sudah, semua jangan ribut lagi. Kita saudara dekat. Kenapa harus ribut gitu? Meihan, begini saja. Kamu beli jaring halus lagi, pasang di luar kandang, agar Xiaoman tak kabur. Kamar kita nanti. Jangan pelihara hewan lain lagi, biar tak timbul salah paham. Saya setuju. Pokoknya Xiaoman tetap di sini. Oke, saya beli jaring besi lagi, sudah puas? Ya, tenang saja. Xiaoman, abaikan mereka, makan saja. Xiaoman, kenapa nggak makan? Kemarin kamu nggak makan, pasti lapar banget. Dia udah coba makan makhluk hidup, jadi nggak mau makan pakan ular. Ah, salah. Dia sedang. Xiaoman sudah seminggu, kenapa masih nggak makan? Xiaoman nggak sakit kan? Apa karena tinggal di kandang? Nggak biasa ya? Pasti Xiaoman dikurung. Nggak bahagia di kandang. Lin Yi, salahmu. Kalau bukan kamu suruh Xiaoman tinggal di kandang, dia nggak makan. Dia nggak sakit. Cuma kosongin perut biar bisa telan. Makanan gede langsung. Makanan gede itu apa? Misal, kamu, aku, dan semua di asrama ini, semua orang di sini. Lin Yi, kamu fitnah ya Xiaoman. Mau apa sih sebenarnya? Kamu percaya nggak aku bisa bikin sekolah keluarkan kamu? Ah, Meihan, jangan emosien. Kita semua saudara, utamakan damai. Pokoknya Xiaoman sudah tinggal di sini. Kita pelan-pelan adaptasi. Beberapa hari ini Xiaoman baik. Lagi pula Meihan tinggal bareng kita. Mana mungkin dia sakiti kita? Ular itu berdarah dingin. Di kehidupan lalu, yang pertama dimakan, itu Sun Meihan. Kamu masih berharap padanya. Lucu dia bisa lindungi kita. Halo, paket siapa? Saya. Balsam yang Anda pesan, silakan cek dulu. Bunga balsam ini, penangkal ular. Aku beli 4, 1 orang 1. Bisa selamatkan nyawa. Kamu aneh banget. Xiaoman sangat jinak. Simpan buat dirimu. Kampungan banget. Bunganya jelek. Aku nggak mau. Meihan, Yuki, Lini cuma baik hati. Kalau mereka nggak mau, aku mau. Makasih ya. Si Chen, 2 buat kamu. Taruh 1 di tiap sisi ranjang. Percaya saat genting bisa dipakai. Oke. Ci lucu banget. Tidur aja gayanya. Kayak ngobrol di warung. Percaya tahayul lama. Si Chen tetap imut. Percaya dia banget. 2 jenius kocak. Tertawa aja. Hewan ini seminggu nggak makan. Perut udah kosong. Malam ini, waktunya berburu. Jangan nyesel nanti.
bisa buka pintu besi. Ah, Kenapa? Siapa teriak? ular besar keluar. Kenapa Xiaoman lari? Dia kemana? Aku kaget banget. Xiaoman. Dia naik ke ranjang Sun Meihan. Meihan amankan. Xiaoman gak disanakan, diselimutnya kan. Kalian ngapain? Kenapa buka selimutku? Meihan Xiaoman, dia di sampingmu. Santai aja. Xiaoman sering naik ke ranjangku, tidur bareng aku. Dia nggak betah di kandang, nggak nyaman di sana, makanya kangen aku. Apa? Sun Meihan itu bukan mau tidur sama kamu. Dia mau makan kamu. Tadi kalau bukan aku, cepat nyalain lampu. Sekarang kamu udah dimakan dia. Ular itu berdarah dingin, nggak bisa dijinakan. Kenapa kamu masih nggak percaya aku? Kamu bohong, Xiaoman dari kecil suka main di ranjang sama aku. Lihat dia di samping, nggak gerak sama sekali, manis banget. Memang tenang. Betul Xiaoman cuma kangen Meihan. Lin Yi salahin kamu, bikin kaget terus. Suka bikin kami takut. Imut banget, Yuki mau kesini, tidur bareng aku. Badan Xiaoman dingin, peluk enak banget. Boleh. Mantap. Yi, jangan khawatir. Xiaoman kangen tuannya cepat tidur. Di kehidupan lalu, orang pertama dimakan ular, itu Sun Meihan, ular puasa seminggu. Perutnya kosong total. Salah, bukan kangen tuan. Dia pakai tubuhnya, ukur panjang mangser. Sun Meihan bangun, ular piton mau makan orang. Kenapa Lin Yi? Xiaoman, kok bisa? Lin Yi, tengah malam. Gak tidur pakai lampu kilat, bikin kami bangun. Maksudnya apa? Ganggu tidur kami malam-malam. Kamu ada masalah otak. Jangan salah paham. Tahu gak barusan, bahaya banget. Piton mau makan kalian. Fitnah Xiaoman harus ada bukti. Harus bukti kalau Xiaoman salah. Xiaoman gak diranjang. Gimana dia makan kami? Memang, kamu pakai lampu kilat. Kamu buat Xiaoman kabur Lin Yi asrama ini. Mau tinggal nggak? Nggak mau, pergi aja. Aku nolong kalian, tapi kalian malah tuduh aku. Si Chen, kamu juga lihat tadi, ular piton itu mau makan mereka kan? Benar Meihan dan Yuki. Aku tadi lihat Xiaoman buka mulut lebar, hampir gigit kepala Meihan. Untung Lin Yi nyalakan lampu kilat. Bikin Xiaoman lari. Sekarang kalian percayakan. Apa Lin Yi bilang itu benar? Xiaoman makan orang. Kamu kira sudah pengaruhi si Chen? Aku bakal percaya kamu, kata-katamu. Berhenti mimpi, kamu cuma suka Xiaomanku. Dia patuh dan baik. Bikin kamu nggak dihargai di asrama. Makanya kamu cari cara, biar dia pergi. Sun Meihan, kamu nggak bisa diselamatkan. Lin, aku bilang, cara licik kayak gini. Aku nggak percaya. Si Chen bilang, sebenarnya kamu terima apa? Berapa untung? Sampai rela bohong dan fitnah Xiaomanku. Aku si Chen. Harusnya Meihan baik ke kamu kan? Oh, aku ngerti. Kamu iri. Dia kasih aku satu. Tas Elfi, kamu nggak terima iya kan?
Bukan gitu. Si Chen, kalau mau Elvi bilang aja, langsung ngomong aja. Aku udah bilang, tas kayak gini. Di rumahku banyak, kenapa harus ajak Lin Yi buat nipu aku bareng? Aku. Meihan yakin banget. Aku sama Lini nipu dia. Meihan udah aman. Menurutku, mending jangan cari masalah sama dia. Maaf Meihan, aku salah. Aku nggak seharusnya nipu kamu. Si Chen, kamu lihat tadi, kenapa minta maaf? Baru nyalain flash, pasti ambil foto. Lihat ini. Meihan, Xia Oman mau makan kamu. Apa jangan-jangan Xiaoman? Sekarang kamu paham, pitonu besar kamu, sangat berbahaya kan? Nggak mungkin. Pasti ini foto editan kamu. Biar Xiaoman pergi, kamu lakukan segala cara, apa saja kamu lakukan. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, ini foto barusan. AI sekarang canggih, foto ular bisa diambil. Ambil satu lagi, foto kita berdua. Gabung cuma detik, kamu nggak bisa bohongi aku. Sun Meihan sudah seperti ini. Kamu tetap nggak percaya. Oke, aku cuma tanya. Kamu mau pelihara ular ini di asrama? Tentu saja aku sudah tahu trikmu. Kenapa nggak pelihara si kecil di asrama? Baik, aku akan kirim foto ini ke grup asrama, biar semua tahu kamu pelihara ular di asrama. Lin Yi kamu. Serius, gila banget. Ada orang pelihara ular besar di asrama, otaknya error. Ular itu berdarah dingin, nekat banget, bahaya banget, egois banget, harus diselidiki. Saya sudah lapor ke sekolah. Ketua OSIS Gao Feng akan cek kamar. Kalau benar bakal ditindak. Jangan percaya Lin Yi, foto ini hasil AI. Foto buatan AI kelihatan kok. Ini foto asli. Ada orang, kayaknya ngaku sendiri. Lin Yi, lihat ulahmu, aku nggak maafin kamu. Sun Meihan, itu salahmu sendiri. Tunggu ketua OSIS datang. Lihat dia bakal urus kamu. Aku nggak maafin kamu. Meihan. Meihan, Sudah, kita semua sekamar, bicara baik-baik aja. Lin Yi, kenapa nggak tanya dulu? Langsung kirim foto ke grup. Kamu keterlaluan. Cepat minta maaf ke dia. Zhao Yuki, kamu serius? Aku minta maaf padanya. Kamu bikin Meihan dan Xiaoman mau pisah. Tentu kamu yang minta maaf. Kamu, Zhao Yuki, kamu nggak tahu benar salah, cuma tahu. Membujuk si nona kecil, dia yang bawa ular masuk. Bikin semua takut, itu juga dia. Sekarang sudah diselamatkan, malah balik nyalahin. Sekarang masih berani, suruh aku minta maaf padanya. Kamu. Yuki. Yuki tenang dulu, Lini cuma. Pikirin keamanan kamar. Aku yakin dia cuma emosi. Tapi niatnya, baik kok. Tunggu aja, renungkan baik-baik. Meihan, nanti kalau OSIS datang, lihat kamar, ada kandang besi, pelihara ular besar. Bisa aja kamu dido. Meihan, ayahmu itu direktur sekolah. Hal kecil begini, mungkin gak bakal dikeluarin. hal lain masih oke. Tapi pelihara ular besar di asrama, tetap aja, pasti kena DO. Nggak bisa, harus cari cara. Sebelum guru datang, sembunyikan Xiaoman. Yuki, si Cheng, tolong bantu aku. Meihan, kamu mau sembunyikan Xiaoman. Gak bagus ya, kalau ketahuan. Kita juga kena sanksi. Aku nggak akan biarin kalian nolong gratis. Nanti dapat kunci satu orang. Meihan, aku bukan gitu, bukan demi tas. Karena satu alasan, kita sahabat dekat. Cepatlah, anak OSIS, segera datang. Inspeksi kali ini mungkin bahaya. Kita harus siap. Siapkan segalanya. Gao Feng, kita lebay ga? Cuma cek kamar. Perlu bawa barang sebanyak ini. Takut kejadian. Lebih baik waspada, hati-hati aja. Masuk asrama cewek. Tujuan utama verifikasi. Kamar Sun Meihan ada pelihara ular besar. Foto menunjukkan. Kemungkinan besar. Kemungkinan tinggi sekali. Harus hati-hati.
Ini pertama kali masuk asrama cewek. Kata kamu, cewek-cewek itu pakaiannya minim ya. Katanya, ada yang nggak pakai baju. Jaga mata kalian. Jangan lihat yang nggak perlu. Berangkat. Kalian lagi apa? Kalian lagi ngapain? Belum pernah dengar, Ketua OSIS Gao Feng mau inspeksi kamar. Dia ahli waris grup Gao, penerus masa depan. Nilainya minimal triliunan. Kalau dia suka kita, ngapain kuliah lagi? Langsung jadi orang kaya. Naik jadi nyonya triliun. Cekin eyeliner aku. Eyeliner aku miring gak? Cewek bodoh sok cantik, percuma aja. Grup Sun punya kita sama grup Gao. Sudah siap nikah, Gao Feng pasti milik aku. Kalian masih sempat dandan. Ular besar ada di sini, kamu nggak takut. Nanti dia keluar gigit kalian. Iya. Meihan, kamu pelihara ular di asrama. Kamu pelihara piton? Gak takut didedo kampus? Piton apa? Asrama kami nggak ada piton kok. Bener, jangan percaya omongannya. Mana mungkin aku langgar aturan sekolah terang-terangan. Tapi Lin Yi saran aku, mending balik dandan yang rapi. Biar nanti pas Gao Feng datang gak bikin dia ilfeel. Sun Meihan, sampai sekarang kalian masih nggak ngaku ya? Oke, tunggu anak OSIS datang. Lihat kamu mau ngeles gimana. Aku tungguin aja. Aduh. Keren banget. Sun Kenapa Meihan, Feng bawa banyak orang? Ayo sini. kamar kamu di mana? Kami mau masuk tangkap ular. Feng, kamar kami. Beneran nggak ada ular besar. Jangan percaya. Orang yang sengaja sebar rumor. Di sini bikin gosip. Sun Meihan, siapa yang gosip? Berani lakukan, tapi nggak berani ngaku ya. Kamu. Kamu Lin Yi. Ternyata dia. Ah. Ah. Kenapa kamu? Kamu digigit ular. Sudah mendingan? Tak sangka orang yang kutolong saat liburan, sekarang kuliah di kampus yang sama. Serius, si imut Lin Yi ternyata kenal Gao Feng. Makasih udah nolong aku dulu. Sama-sama. Feng di kamar kami. Nggak ada ular besar kok. Mending, kalian pulang aja. Ada ular besar atau enggak? Kita cek langsung, biar tahu. Lin Yi. Tolong tunjukkan jalan. Ikut aku.
Wow. Dulu di sini ada kandang besi, isinya ular raksasa. Lin Yi, menurutku kamu halusinasi ya, mana ada kandang besi. Dulu jelas ada di sini, aku tahu, pasti kalian sembunyikan ya. Lin Yi, harus ada bukti. Kandang segede itu, aku sendiri, mana bisa angkat. Benar, tanpa bukti, kamu cuma fitnah. Pasti mereka sembunyikan kandangnya. Feng, aku udah bilang, Lin Yi cuma fitnah. Kamu nggak percaya aku. Kalau nggak ada ular sanca di sini, berarti cuma salah paham. Ayo kita pergi. Tunggu. Ini kulit ular. Kulitnya besar banget. Pasti sanca raksasa. Kenapa sih? Kulit segede itu nggak lihat? Kenapa sih? Kulit segede itu nggak lihat? Aku nggak tahu. Sun Meihan, kamu bilang, kamu beneran pelihara sanca di asrama? Aku. Suara apa itu? Iya. Itu suara ular. Jangan-jangan sanca ngumpet di selimut. Mundur semua. Tangkap ularnya. Ada ular. Tangkap ular. Cuma beberapa ular kecil. Gampang banget. Aneh. Kenapa ular-ular ini ada di ranjang? Itu ranjang Lin Yi, orangnya punya hobi, suka pelihara ular. Benar, aku bisa jadi saksi, pantas dia sering sembunyi di ranjang, diam-diam, ternyata kasih makan ular kecil. Lin Yi yang pelihara ular. Itu nggak benar. Ular ini pasti dari kalian. Kalian taruh di ranjangku. Tujuannya jelas. Mau fitnah aku, biar nutupin. Fakta kalian pelihara ular besar. Ada bukti dan saksi, Lin Yi jangan ngelak, siap-siap kena hukuman. Feng, Lin Yi pelihara ular. Dia pelihara ular di asrama, langgar aturan sekolah. Harusnya langsung dikeluarin. Harus dipecat aja. Siswa Gao Feng, aku nggak di asrama. Ada piton dipelihara. Mereka fitnah aku. Lin Yi, aku percaya kamu. Kamu pernah selamatkan aku. Dari mulut ular berbisa, kamu tahu bahaya ular. Kamu pasti paham risikonya. Kamu gak akan sengaja lakukan itu. Pasti ada yang sengaja jebak kamu. Feng Ge, aku tunangannya. Kenapa kamu percaya dia, nggak percaya aku? Kulit ular besar ini, dari piton itu yang berganti kulit. Di atas ranjang ini, cuma ular kecil tak berbisa. Jelas cuma iseng. Sudah pasti asrama ini pernah pelihara piton. Kemana piton itu pergi? Saya yakin piton masih ada di gedung asrama ini. Sejak kami lihat info di grup, lalu berangkat tangkap ular. Cuma sebentar, hanya 1 jam juga. Banyak orang di asrama. Pemilik piton tak mungkin cepat. Langsung pindah. Ketua BM memang hebat. Analisa Gao Feng tepat. Jadi gimana? Kita bisa nemuin pitonnya gimana? Sun Meihan, ngaku aja. Kamu sembunyiin piton. Di mana kamu taruh? Ngaku apa? Aku nggak pelihara piton. Nggak perlu sembunyi. Kalau berani, cari pitonnya. Biar ketahuan bareng. Kalau nggak, aku lapor fitnah. Oke, aku bakal cari piton. Jangan ngelak nanti. Lin Yi, ada ide lain? Orang di asrama banyak. Waktu Sun Meihan pindah kandang, pasti ada saksi mata. Nanti cuma bisa tanya tiap kamar. Tanya satu kamar satu. Ya Meihan,
Pas kita pindah kandang besi, jangan-jangan ada yang lihat ya. Karena ada yang tak mau akui. Jadi sekarang harus begini. Ayo pergi. Bang Feng, kamu yakin mau lakukan ini? Tentu saja ular besar masih di asrama ini. Bagi semua cewek, itu ancaman. Aku ketua OSIS. Aku wajib jaga keamanan semua. Kamu tak boleh lakukan itu. Kenapa kamu mau akui ular itu peliharaanmu? Tentu bukan aku yang pelihara. Aku cuma rasa cara ini sangat tak tepat. Sun Meihan, kamu jelas takut. Pasti waktu kamu pindah kandang, ada yang lihat. Makanya kamu cegah kami. Lin Yi, jangan fitnah di sini. Aku punya alasan sendiri, pikirkan. Kalian panggil semua orang keluar. Diperiksa kayak tersangka. Semua jadi takut. Kalian bukan pengawas. Tak punya hak tanya semua. Ini bukan interogasi, ini cuma tanya. Lin Yi, saran jangan provokasi. Langsung saja. Ngaku ular itu kamu pelihara. Terima sanksi dari sekolah. Masalah selesai. Bukan aku yang lakukan, kenapa harus ngaku? Manis, kamu belum ngaku. Cukup, Sun Meihan. Ini asrama. Aku masih di sini. Feng, aku tunanganmu. Kenapa kamu perlakukan aku begini? Sun Meihan, urusan kita belum pasti sama sekali. Ayahku dan Paman Sun cuma ngobrol. Hanya sebut soal perjodohan. Jangan GR. Juga, aku kira kamu gadis terhormat. Ternyata, sikapmu kasar dan sombong. Padahal kamu wakil ketua OSIS. Memalukan keluarga Sun. Gao Feng, aku mau bilang ke Paman Gao. Aku akan bilang kau ganggu aku. Aduh, Astaga. Jangan-jangan piton di atas. Sudah tahu. Pasti kau pindahkan kandang ke loteng. Serius, beneran ada piton? Jangan takut. Kita banyak orang. Pasti bisa tangkap dia. Ikut aku ke atas. Kak Feng, bukan piton. Mungkin kucing di loteng. Sun Meihan masih ngeles, barusan gak dengar. Suara piton merayap. Feng bukan piton. Pergi. Mihan, gimana? Mihan ngaku aja. Mungkin hukum lebih ringan. Ngaku apa? Mau aku dipecat? Ayo cek. Loteng ini lama kosong. Lihat, ada jejak tangan. Bukti ada orang. Nyalakan senter. Gao Feng, tunggu. Kenapa Linyi? Kita masuk tanpa rencana. Kalau bikin ular besar kaget, bahaya buat semua. Jadi gimana? Tetap masuk. Atau cari tim penangkap ular aja? Enggak, harus cepat tangkap ular besar. Kalau terlambat bahaya buat semua penghuni. Ancaman buat semua. Aku ambil beberapa pot bunga. Ular besar jadi takut mendekat. Kalian berdua bantu. Siap. Kita masuk sekarang. Lihat cepat. Ada ular besar beneran. Sama kayak di asrama tadi. Ini kulit ular yang sama. Pasti ada yang bawa kandang ini. Seseorang pasti mengangkatnya. Selain kamu, Sun Meihan, tak ada yang mau lakukan itu. Bicara harus ada bukti. Mata mana yang lihat? Kamu lihat aku angkat kandang. Jangan-jangan piton itu peliharaanmu. Kamu angkat kandang ke sini. Malah balik tuduh aku. Kalian masih ngeles sampai sekarang. Karena Fong belum nemu ular besar. Mungkin mending lupakan saja. Nggak bisa. Ini soal keamanan asrama. Sudah terbukti. Ada ular besar di asrama. Kami pasti takkan diam saja. Kemana Meihan dan Xiaoman? Ayo segera cari. Kalau ada info soal ular besar, langsung lapor. Ah! Lihat cepat.
Ah! Lihat, cepat! Ini cuma kursi kan? Iya, saya cuma mau bilang, barusan di asrama, ada suara keras, pasti ular besar. Kursi jatuh kena tabrak. Gak perlu kamu bilang. Orang bodoh pun tahu. Setidaknya artinya, ular besar tadi ada di sini, meski dia kabur. Dia nggak jauh. Masih di loteng ini. Dia mungkin masih di sini. Semua harus hati-hati. Ah! Jangan ribut. Tenang semua. Pasti ular besar. Dia mau makan orang. Jangan makan aku, Xiaoman. Aku dari kecil sudah rawat kamu. Jangan takut, kita punya balsam. Ular pasti takut dekat. Semua angkat tangan, nyalakan senter. Tenang, teman-teman. Mungkin saklar rusak. Ya, nyalakan saklar. Listrik kembali. Sekarang ular besar. Di loteng pun tak bisa sembunyi. Aku takut. Penakut kamu? Apa gunanya kamu? Kamu selalu salahkan aku. Kenapa kamu nggak pergi? Kakiku tiba-tiba kram. Ah, alasan saja. Keledai malas suka buang air. Stop ribut, aku pergi. Aku ikut kamu. Sudah ketemu. Kamu saja. Lihat dirimu, masih laki-laki. Kamu juga takut. Masih berani kritik aku. Sudah, jangan ribut lagi. Aneh, padahal kita jelas. Tak ada yang sentuh saklar. Kenapa tiba-tiba turun? Siapa tahu, pasti salah satu dari kita. Ada yang iseng. Lin Yi pasti kamu kan? Zhao Yuki, selain menjilat si Nona, suka adu domba. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Hei, maksudmu apa? Semua orang tahu, aku dan Gao Feng di depan. Mana mungkin aku yang turunkan saklar? Tak mungkin aku yang turunkan. Benar, aku sama Lin Yi. Memang di depan. Barusan aku lihat. Kita semua jauh dari saklar. Aku tahu itu ular besar. Pasti ular besar matikan listrik. Kayaknya ular itu cukup pintar. Dia mau matikan lampu. Mau jebak kita. Jangan ngaco di sini. Xiaoman nggak makan orang. Sun Meihan, kamu terus sebut Xiaoman, tapi tetap nggak ngaku. Ular itu kamu pelihara. Kalaupun aku pelihara, terus kenapa? Jangan fitnah Xiaoman. Katanya cerdas banget. Katanya jebakan sempurna. Menurutku itu cuma imajinasi kamu. Aku bayangin ular Panshan. Memang itu, hewan liar yang buas. Bisa makan orang beneran. Jangan tunggu. Baru nyesel kalau udah makan orang. Nggak mau denger omonganmu lagi. Sisi Yu Chen, ayo pergi. Sisi Yu Chen, cepat sini bantu aku. Siapa yang jahil? Semua pintu terkunci. Orang kita di dalam. Jangan-jangan pintu dikunci ular. Ini kayak jebakan ular. Kau maki siapa laki-laki besar? Nangis tiap hari. Kalau ribut lagi biar Xiaoman. Makan kau dulu. Sun Meihan, salahmu juga, pelihara ular besar di asrama. Kalau kau nurut aku, sudah dikasih keluar, takkan ribet begini. Masih berani ngomong. Kalau kau tak bikin masalah, tak mungkin aku sembunyikan Xiaoman di sini. Oh, Sun Meihan, aku tahu. Ular itu milikmu. Iya, kenapa Xiaoman kami takkan makan orang? Sudah cukup, ada apa nanti aja di luar. Gini terus nggak bisa, harus panggil orang, biar bantu buka pintu. Ibu asrama. Panggil ibu asrama buat buka. Hahaha. Katanya mau tangkap ular. Udah lama nggak ada kabar. Tengah malam masih. Telepon ganggu aku. Sialan banget. Halo, siapa? Halo, Bulu. Saya Gao Feng. Ah. Bulu.
Bulu, Gao Feng kenapa? aku dengar teriakan. Gawat ini, strategi pengalihan. Ular besar mulai makan orang. Cepat selamatkan orang. Cepat. Ayo. Ikut aku. Buka pintu paksa 321. Ambil barang. Ke kamar Bu Liu. Bulu. Bulu, Di mana Bu Liu? Kalau aku benar. Bu Liu sudah dimakan. Apa? Astaga, ular benar-benar makan orang. Lin Yi. Kenapa kamu yakin? Lihat tempatnya kacau, pasti Bu Liu, bekas perjuangan terakhirnya. Dan baju ini juga, sebelum ular makan orang, pasti muntahkan baju dulu. Meihan dan Xia Oman makan orang. Akhirnya soal ini akan libatkan kita nggak? Lin, jangan sebarkan rumor. Si Oman gak makan orang kok. Kamu bela Xia Oman terus. Lokasi makan orang jelas banget, masa kamu nggak lihat sih? Xiaoman kamu ganas banget dan pintar banget. Kalau nggak cepat ditangkap, bahaya terus nanti. Kamu bilang Xia Oman makan orang. Mana buktinya? Mana jasad Bu Liu? Tolong, ular piton makan orang. Biasanya tulangnya pun habis. Gimana bisa lihat mayatnya? Tak ada bukti, jadi kamu memfitnah. Sun Meihan, kamu benar-benar cuma cari ribut. Gao Feng, ini masalah sangat serius. Harus segera lapor ke sekolah dan polisi. Saya kira setelah makan, Bu Liu mungkin masih bisa tetap di sekolah. Kalau tidak cepat ditangkap, nanti bisa muncul lagi, bisa makan orang lagi. Lin, tenang saja sebagai ketua OSIS. Hal ini, saya pasti adil. Feng, kamu juga percaya kata Lin? Xia Oman makan orang. Faktanya jelas. Sudah di depan mata, Bu Liu hilang. Itu bukti terbaik. Feng, kamu bilang Bu Liu cuma hilang. Hilang bukan berarti pasti dimakan ular. Mungkin saja dia sendiri buat kesan palsu itu. Dia kabur sendiri. Sebagai Bu Liu, ibu asrama aman, kenapa dia lari? Mungkin dia curi sendiri. Dia yang ambil barang itu. Mungkin juga sebenarnya dia buronan. Selalu sembunyi nama. Sembunyi di sini. Banyak kemungkinan. Kamu cuma ngeles. Gao Feng, jangan denger dia. Sekarang kita langsung lapor ke sekolah. Feng bro, pikir baik-baik. Ayahku komisaris sekolah. Dia pasti nggak mau hal ini tersebar di sekolah. Kamu juga nggak mau, karena hal ini ganggu hubungan kita. Dua keluarga. Maaf, nyawa itu penting. Hal ini, saya pasti lapor ke sekolah. Ayo. Pak Sun, Anda cari saya. Lin Yi, tahu kenapa dipanggil? Tahu soal apa? Mohon penjelasan. Tentang ular besar di sekolah. Pihak sekolah tak mau. Jangan bikin panik. Harus tahu. Sekolah kita, sekolah internasional terkenal, perusahaan publik. Kalau tersebar, siswa takut masuk. Saham juga kena dampak. Pak Sun, saya kurang paham maksud Anda. Jangan pura-pura bodoh maksud ayah saya. Suruh kamu diam, soal Xia Oman rahasiakan saja. Saya tidak setuju. Siswa di sekolah berhak tahu semua ini. Anak nakal diam, bukan giliranmu bicara. Ayah, kenapa aku tak boleh bicara? Ada ular besar di sekolah. Makan orang apa? Mau semua teman. Tak tahu apa-apa? Kamu tahu apa? Kamu tahu tidak, grup Gao kami punya saham di sekolah ini. Kalau ini tersebar, pasti berdampak pada reputasi grup kami. Aduh bro Feng, om cuma mau bantu. Kamu pewaris grup Gao mau kamu. Karena ini bikin aset keluarga menyusut. Urusan keluarga kami. Tak ada hubungannya sama kamu. Kasus ular makan orang. Aku harus ungkap kebenaran. Jangan keras kepala. Kamu tahu nggak, kalau kebenaran diungkap, keluarga kami bakal rugi besar. Paman Gao, Direktur Son, saya punya solusi. Bisa selesaikan masalah ini. Hanya kamu Lin Yi. Sekarang kamu cukup tutup mulutmu. Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu.
Paman Gao dan Direktur Sun cuma ingin pengaruh ular raksasa dikurangi sekecil mungkin. Selama kita sebelum ular raksasa makan orang lagi, tangkap saja, masalah selesai. Ayah Paman, kalian tidak benar-benar percaya dia kan? Dia cuma asal bicara. Lin Yi, ada solusi bagus. Kita harus tangkap ular itu sebelum dia makan orang. Tangkap saja, dampaknya bisa ditekan. Gimana kamu yakin bisa tangkap ular itu? Lin Yi paham ular. Dia tahu banyak soal ular. Dia pernah selamatkan aku dari mulut ular berbisa. Aku percaya dia. Lin Yi, dalam sebulan, kalau kamu tangkap ular itu, biaya kuliahmu, aku tanggung semua. 1 bulan cukup. Cukup buat tangkap ular besar. Ayah, kamu terlalu baik sama dia, harus ada hukuman dalam sebulan. Kalau kamu tak temukan Xiao Man, langsung keluar kuliah. Oke, tidak masalah. Dalam sebulan kalau aku tak bisa tangkap ular besar, aku rela keluar kuliah. Lin Yi, ini sekolah internasional. Kamu susah masuk sini. Lulus ujian susah kalau kamu keluar. Sangat sayang. Tenang Gao Feng, aku pasti tangkap ular besar. Baik, sudah diputuskan. Langsung laksanakan. Kami akan tutup berita. Cari Liu Ai maksimal. Cari tanpa henti. Cari Liu Ai. Tapi aku peringatkan, jika di sekolah ada kasus ular makan orang, tersebar period, kamu juga harus keluar kuliah. Oke, tapi aku ada syarat. Lin Yi, kamu makin berani saja. Iya kan? Masih berani ajukan syarat. Sebutkan saja syaratnya. Pertama, beli banyak bunga pacar, taruh di tiap sudut sekolah. Terutama asrama cewek, minimal 2 pot per orang. Aku lakukan ini untuk jamin keamanan semua orang. Ini masuk akal. Oke, tidak masalah. Kedua, semua area sekolah harus terbuka buatku. Juga tim keamanan sekolah. Ikuti instruksi aku, siap kapan saja. Ayah, lihat dia. Makin keterlaluan. Boleh, oke. Asal bisa tangkap ular besar, syarat ini, saya setuju semua. Terima kasih, Pak Sun. Tenang saja, saya juga sekolah di sini. Saya tak korbankan masa depan. Serius, pasti akan tangkap ular besar. Lin Yi, saya percaya kamu. Saya ikut kamu. Buru ular besar bareng. Gao Feng. Kamu dilarang ikut. Kamu sebagai pewaris grup Gao, ini sangat berbahaya. Kamu tahu? Aku tidak peduli. Kalau kamu larang aku pergi, aku langsung keluar sekolah. Kamu. Paman Gao, tenang saja, aku pasti jaga Gao Feng baik-baik. Lagi pula, ada tim keamanan sekolah. Banyak orang, Python pasti tak bisa dekati Gao Feng. Kalau sudah pasti, kita mulai sekarang. Tangkap Python. Ayah kamu benar, percaya dia. Xiao Man aku pelihara dari kecil. Dia sangat jinak, kamu tahu itu, aku. Ah, Sun Meihan, anak durhaka. Kenapa main yang lain gak bisa? Kenapa malah main ular? Kamu itu, mau habiskan semua hartaku. Gak puas ya? Pa. Lihat Lin Yi, walau miskin, tapi pintar dan baik. Lihat kamu. Sombong banget, cuma bisa buang-buang uang. Gak ada kelebihan. Kenapa nggak belajar sama Lin Yi? Belajar yang benar. Kalau suka dia, biar dia jadi anakmu saja. Anak durhaka, mau bikin ayah marah. Pak Sun, tenang. Yang penting sekarang, cari ular besar itu. Jaga nama baik sekolah. Tapi, kamu punya anak perempuan pembuat masalah. Saya juga harus pikir baik-baik tentang Gao Feng dan keluarga kalian soal pernikahan anak kita. Pak Gao, kerja sama keluarga kita sudah lama disepakati. Situasi berubah karena putrimu suka buat masalah. Saya tak mau keluarga Gao ikut rugi. Tenang Pak Gao, masalah ular besar segera selesai. Meihan, kenapa kamu? Salahkan Lin Yi. Ceritakan ke aku, apa dia ganggu kamu lagi? Dia mau tangkap Xiao Man. Dia lapor ke ayahku. Ayahku marah gara-gara dia. Aku dimarahin ayah. Lin Yi itu jahat banget sejak dia datang ke asrama cewek. Dia selalu ganggu Xiao Man dan kamu. Menurutku dia sengaja lawan kamu. Tenang saja, aku pasti cari cara biar dia kapok. Meihan, menurutku Lin Yi,
Nggak berniat jahat. Dan Sia Oman sejak ibu asrama hilang. Sia Oman nggak ada kabar Oman. Kenapa Sia Oman? Kamu juga mau bilang, Sia Oman makan orang ya? Bukan aku, semua orang pikir begitu. Jangan fitnah Sia Oman. Sia Oman peliharaanku. Dia sangat jinak. Nggak bisa. Aku harus temukan Sia Oman. Sebelum Lin Yi tangkap dia dulu. Aku harus temukan Sia Oman. Kalau tidak, dia pasti bahaya buat Sia Oman. Hei Meihan, Lin Yi, cuma sebulan. Bisa temukan ular besar nggak? Ya, percaya aku, ular pasti masih di sekolah. Kenapa kamu yakin? Ular selalu punya wilayah. Dia anggap sekolah. Semua takut padanya. Semua jadi mangsanya. Jadi dia nggak pergi. Lagi pula, Sun Meihan pemiliknya. Meski liar, tetap kenal tuan. Tapi gimana kita? Bisa temukan dia? Ular Panshan suka di gunung. Belakang sekolah, ada banyak bukit kecil. Bisa suruh satpam, keliling cari. Oke, sepakat. Ayo pergi. Mereka bilang, Sia Oman masih kenal aku. Ular besar. Ular besar. Ada ular besar. Ah, ular besar. Ular besar, ada ular besar. Aneh, bukankah aku sudah ditelan? Kenapa dimuntahkan lagi? Tolong, tolong, tolong. Bibi Liu, kamu manusia atau hantu? Selamatkan Sun, aku Bibi Liu. Bibi Liu belum mati, benar kamu. Ular besar, ular besar. Ular besar pergi ke gunung. Siapa itu? Sudah tahu ada ular besar, masih masuk ke sana. Sia Oman. Xiaoman Xiaoman. Ah. Ah. Sia Oman. Pantas tidak makan Bibi Liu. Ternyata dagingnya terlalu tua. Xiaoman baik, aku segera beri kamu makan. Daging manusia kualitas bagus. Lin Yi, aku biarkan kamu perlakukan aku dan Xiaoman begini. Kamu harus bayar harga. Sudah seminggu tidak tahu. Lin Yi di sana. Bagaimana perkembangannya? Pak Son, kita harus tunggu. Harap sabar sebentar. Tolong, tolong, tolong. Kamu bulu. Katanya Bu Liu dimakan ular besar? Ada ular besar, ada ular besar.
Bulu, kamu beneran nggak apa-apa. Ngomong apa sih? Masa kamu mau aku dimakan ular gede? Lin Yi, nggak maksud gitu, Bulu. Hari itu kamu tiba-tiba hilang di asrama. Kita semua khawatir. Bulu, sebenarnya ada apa? Cepat cerita dong, bikin aku panik. Kenapa sih panik? Aku baru lolos maut cuma makan semangkuk mie kamu. Kamu sayang duit mie ya? Atau sayang duit mie ya? Tante Liu santai, bicara pelan aja. Aku beneran dimakan ular besar. Tante Liu, kamu pikun, ngomong ngawur, kamu sehat kan? Masih hidup kok? Jangan panik. Belum selesai bicara, aku dimakan ular besar, tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ular itu muntahkan aku. Beberapa hari ini aku pusing, hampir mati lolos, sulit sekali bisa balik. Dimakan lalu dimuntahkan lagi. Mana mungkin sih? Bulu, jadi Anda dimakan ular besar. Bisa jelaskan di mana persisnya ular itu muntahkan Anda? Sepertinya di belakang sekolah. Ya, di belakang sekolah. Awalnya aku kira dibawa ke alam liar. Bulu, saya lihat kondisi mental Anda memang mengkhawatirkan. Apa maksudmu? Tak ada yang percaya, dia asal bicara aja. Sun Meihan, kamu. Benar, hari itu kamu juga di sana. Kamu sempat kejar ular besar itu. Sun Meihan beneran ada. Jangan-jangan kamu mau lindungi Xiaoman ya? Mana ada gitu, kalau hewan itu beneran makan orang, aku pasti nggak lindungi. Cuma menurutku Bu Liu, ngomongnya terlalu aneh. Aku ragu itu bukan tanpa alasan. Menurut Bu Liu, hal-hal ini sulit dibuktikan. Kalian harus percaya aku baru selamat, masa aku akan bohong. Beneran ada bau lendir ular sanca. Lin Yi, kamu mulai ngaco lagi. Hidungmu kayak anjing ya. Cuma cium langsung tahu. Tentu, aku besar di desa. Ular sanca udah sering lihat. Dulu di desa kami, ada satu orang dimakan setengah sama sanca. Akhirnya berhasil diselamatkan. Jangan bohong terus. Menurutku kamu kerja sama Bu Liu buat nipu. Sengaja ganggu Xiaoman. Aku nggak bohong. Aku juga tahu yang dijadiin. Ular sanca peliharaan. Makan sehari-hari, cuma pakan ular khusus. Kadang babi atau domba hidup untuk makanan. Lama-lama selera berubah, jadi makin pilih-pilih. Sanca kecilmu tak makan Bu Liu, mungkin dagingnya terlalu tua, makanya dimuntahkan. Wanita ini tahu segalanya. Tidak bisa. Jangan biarkan dia menang. Semua tahu, sanca itu makan orang tulang pun habis. Yang makan separuh, lalu muntahin lagi, baru dengar pertama kali tahu. Betul. Menurutku Bu Liu, mungkin otaknya bermasalah. Saranku, periksa dulu tes mental. Kalian kompak keroyok aku. Sumpah, aku nggak bohong. Aku pernah dimakan sanca. Cukup Bu Liu. Kalau masih ngaco, ngomong ngawur, sekarang juga, langsung kupecat. Bagus kamu. Saya kerja keras di sekolah ini sudah puluhan tahun. Berani pecat saya. Pemilik sekolah ini sudah ganti beberapa kali, saya masih di sini. Menurut saya, kamu cuma sok tua, kamu tahu umurmu. Mungkin pikiranmu sudah tak jelas. Dasar bocah, berani kutuk saya. Saat kamu bawa ular ke asrama, saya yang pura-pura tak lihat, kalau tidak, kamu takkan berhasil. Kalau kamu tak bilang, saya sudah lupa ayah. Sebagai penjaga asrama terima suap, gimana ngatasinnya? Ikuti aturan sekolah. Harusnya langsung pecat. Pak Sun, nggak bisa pecat Bu Liu, kita masih butuh dia. Petunjuk yang dia punya buat cari ular piton. Ular piton. Ini semua cuma imajinasi kamu kan? Walau dikasih waktu sebulan, udah lewat seminggu, bayangan piton aja belum ketemu.
Iya, Lin. Harusnya, aku nggak boleh komentari proses kamu cari piton, banyak omong. Tapi, setidaknya harus ada kemajuan. Sekarang Bu Liu, itu kan kemajuan, cukup ikuti. Petunjuk dari dia, kita bisa temukan piton. Bang Feng, kenapa kamu kayak Lin Yi? Sama-sama bingung. Bu Liu lagi linglung, dia cuma ngaco. Sun Meihan, kamu. Ha, Bulu. Sun Meihan, lihat Bu Liu jadi begini, dia marah banget. Dia memang pantas, salah sendiri. Dia bohong terang-terangan, bilang dusta dengan mata terbuka. Kamu ribut nggak jelas. Berani pukul aku. Aku. Sun Meihan, cukup ya? Jangan ribut di sini. Bulu, jangan panik. Saya antar ke klinik. Ayah, dia pukul aku. Lagi, Pak Gao, anakmu bela orang luar. Mereka bully aku. Kamu nggak peduli. Aduh. Kalian anak muda, ini urusan kalian. Saya nggak ikut campur. Kamu. Humph. Dokter, tolong periksa. Bu Liu sakit? Dia benar-benar sakit? Itu Bu Liu dari asrama kan? Kenapa ini? Mungkin dia marah. Dok, tolong cek dia. Saya pernah dimakan piton. Tidak demam. Tenang aja. Bu Liu, mental oke. Dia cuma kaget. Jadi, tingkah laku agak stres. Jadi, yang Bu Liu bilang benar. Kita harus segera cari ayahku dan Pak Sun. Minta mereka jangan cabut. Hak kamu tangkap ular. Betul, biar bisa langsung tahu posisi ular, jangan tunda. Ayo. Cepat. Bu Liu, jangan panik. Saya kasih obat penenang. Ya, Bulu, jadi kamu di sini. Sun Meihan, kenapa kamu datang? Kenapa marah banget? Bulu, saya cuma mau cek kamu. Nggak perlu. Barusan dokter sudah periksa saya, mental saya baik banget sekali. Lihat, saya masih bisa lari, saya masih bisa lompat. Kamu berani bilang mental kamu bagus. Nggak usah urusin saya, pokoknya saya sangat baik. Bulu, menurut saya mental kamu bisa jelek. Heh, kamu siapa sih? Kenapa kamu yang putuskan soal kondisi mentalku? Ini 200.000, aku mau kamu pura-pura sakit jiwa. Dan bilang belum pernah lihat ular besar. Semuanya cuma omongan ngawur kamu. Benar kata kamu, aku emang sakit jiwa. Bulu, aku mau kamu lakukan apapun yang Lin Yi, gimana pun dia ancam kamu. Tetap bilang begitu. Harus. Aduh, teman, ngapain kamu masuk? Aduh dokter, perutku agak sakit. Bisa nggak kasih obat? Suruh aku masuk. Cuma bohong kan? Kenapa kamu bunuh orang? Siapa yang bunuh? Aku cuma bikin dokter pingsan. Bosan, Paman Gao. Bibi Liu nggak sakit? Aku sudah tanya dokter. Serius. Sementara, aku percaya kamu lagi. Dokternya di mana? Waktu aku masuk, nggak lihat dokter. Dokter apa? Lin Yi, kamu ngarang lagi. Sun Meihan, kamu ngarang lagi. Bosan, Paman Gao, dokter barusan. Dia bilang langsung ke saya. Tante Liu, tidak ada. Tak ada penyakit jiwa. Kamu bilang tidak, jadi tidak. Aku bilang Tante Liu sakit jiwa. Tak percaya, tanya sendiri ke dia. Tante Liu, kamu pernah dimakan ular besar? Ular besar? Dari mana ular itu? Tante Liu, tadi kamu tak bilang begitu. Sun Meihan, tadi kamu dengan Tante Liu ngomong apa?
Oh, Lin Yi. Jadi kamu suap Bu Liu suruh dia bohong. Mana mungkin, aku suap Bu Liu. Kenapa nggak mungkin? Kamu fitnah Xiao Man. Kamu bisa lakukan apa saja, Bu Liu. Katakan, kartu ini siapa yang kasih? Bu Liu tunjuk kamu. Masih mau bicara apa? Kalian salah paham. Lin Yi murid miskin. Mana bisa dia punya uang, suap Bu Liu? Itu uangmu Bang Femu. Kok bisa gitu sih? Kita teman masa kecil. Kenapa ambil uang buat biayai Lin Yi? Sun Meihan, ngomong apa? Aku nggak punya kartu itu. Xiao Feng. Aku kira kamu, calon menantu. Kenapa kasih Lin Yi uang? Sengaja putar balik fakta, buat rugiin Meihan. Benar, Bang Feng, meski aku nggak tahu kenapa kamu terpikat dia, tapi aku saranin, ayo sadar. Masih bisa berubah kok. Sun Meihan, jangan fitnah Gao Feng. Jadi begitu, kamu akui kartu, kamu kasih ke Bu Liu. Aku akui apa, itu cuma karanganmu. Sudah, stop debat. Lin Yi, bukan kami tak percaya kamu. Dokter pun tak ketemu. Bulin, sudah tak waras, tak ada bukti ucapan Bu Liu benar. Aku percaya Lin Yi, saya. Sekarang ular besar. Muncul di belakang bukit. Ini, petunjuk langka. Kita harus cepat ambil tindakan, agar kerugian paling kecil. Sudah, Gao Feng. Sekarang, terbuai cinta. Anak, lihat baik-baik Bibi Liu, dia itu, gila total, kau percaya omongannya. Menurutku, cuma rumor. Mustahil. Aku pernah ke asrama cewek, pernah tangkap piton. Banyak tanda. Di sana ada piton. Kau tahu, ketua OSIS, kerja nggak jelas tiap hari. Ada ular besar di sekolah? Itu nggak terlalu nyambung sama kamu. Kamu, tetap tenang aja. Selesaikan kuliah 4 tahun ini. Setelah lulus, lanjut bisnis keluarga. Kalau nggak tahu benar salah. Abaikan fakta. Nggak bisa jamin keamanan teman. Gimana mau lanjut? Masih perlu dilakuin. Kamu, mau ngapain? Saya mau mundur dari ketua OSIS. Meski tim keamanan nggak dukung kita, saya tetap mau tangkap ular sendiri. Gao Feng, nggak usah lakuin itu buat saya. Saya bikin paman Gao malu. Ini bukan cuma buat kamu, tapi juga demi keadilan. Ayo pergi. Kamu, mau apa? Hei bocah balik. Anak durhaka, mau apa sih? Bikin aku marah banget. Pak Gao, jangan peduliin dia. Om Gao, jangan marah. Feng pasti belum pernah lihat tipe Lin Yi ini. Tunggu dia bosan. Pasti berubah pikiran. Gao Feng demi Lin Yi sama Om Gao, hubungan jadi buruk. Gimana nanti? Sun Meihan jahat banget. Berani di depan semua orang. Fitnah kamu. Sun Meihan jahat sekali. Dia lakukan di depan semua orang. Fitnah kamu, termasuk bos Sun, dan ayahku. Mereka malah bela Sun Meihan. Fakta jelas begini. Mereka tetap tak lihat. Gao Feng, jangan emosi, kurasa kemungkinan besar. Sun Meihan suap Bu Liu, makanya dia ubah ucapan. Benarkah? Tak sangka Bu Liu. Ternyata dia begitu. Cuma demi uang kotor. Bahkan keselamatan teman diabaikan. Tak peduli sama sekali. Sejak Sun Meihan bawa ular besar pindah ke asrama, Bu Liu sudah terima suap darinya, jadi dia bisa dibeli. Tak heran sama sekali. Sekarang kita tak bisa temukan ular besar. Harus gimana? Tidak bisa. Jangan diam saja. Ayo ke bukit belakang, cari di sana. Ayo. Tidak bisa, tanpa sekolah, tanpa bantuan satpam. Cuma kita berdua masuk, terlalu berbahaya. Jadi harus gimana? Sun Meihan sengaja sembunyikan jejak ular besar. Aku kira dia sudah temukan ular besar. Apa maksudmu? Kalau dia sudah temukan ular besar, kenapa dia tak langsung umumkan?
Sejak pindah ke asrama, dia selalu lawan aku. Sekarang dia pikir, aku bawa kamu pergi, pasti dia dendam. Sebenarnya, bukan kamu yang bawa aku. Aku mau sendiri. Lin Yi. Sebenarnya aku selalu suka kamu. Sejak kamu selamatkan aku langsung suka kamu. Kenapa tiba-tiba bilang ini? Aku tak peduli, aku mau bilang, Lin Yi. Aku suka kamu. Mau jadi pacarku? Aku. Kalau kamu nggak mau, aku pergi ke bukit sendiri, cari ular besar, biar aku dimakan. Kamu gila. Kenapa kamu sendirian cari ular besar? Jadi, kalau seumur hidup, nggak nemu cinta sejati, hidup buat apa lagi? Aku pergi. Sudah, aku terima aja. Serius? Oh iya, aku punya ide. Ide apa? Cara lawan ular besar. Karena Son Meihan benci banget sama aku. Mending, aku aja jadi umpan. Maksudmu apa? Pemburu kelas atas. Sering muncul SPG Monster. Begitu muncul SPG Monster, aku mau Meihan pikir, aku udah jadi mangsa Xiaoman. Sebenarnya, aku pemburu ular. Pemburu. Meihan. Yakin. Kenapa banyak Yi pilih aku? Kenapa pilih kamu? Apa maksud pilih kamu? Hari ini giliran kamar kita. Kamar kita jadwal hari ini. Aku dan Yuki sibuk, jadi gak bisa ikut. Tapi, di loteng bisa ada ular besar. Aku takut pergi sendiri. Zhang Xicheng, bukankah kamu dukung Meihan? Kamu selalu yakin ular nggak ada kan? Kenapa kamu takut ular juga? Tapi aku udah lihat Xiaoman. Tahu dia galak banget. Jadi, kamu percaya dia makan orang, bener kan? Aku. Menurutku kamu lebih dukung Lin Yi. Sering banget bela Lin Yi Zhang Xicheng. Maksudmu apa? Kamu itu teman dekat aku. Atau orang netral yang gak jelas? Aku bilang ya hari ini giliranmu. Harus pergi, aku mau si kecilku, biar kamu takut. Berhenti. Son Meihan, Zhao Yuki. Kalian suka ganggu teman. Sekarang bahkan si Cheng juga diganggu. Keterlaluan yer. Lin Yi masih berani balik. Ini kamarku. Kenapa aku nggak boleh balik? Lin Yi, ambil uang Gao Feng suap bibisan. Bohong buat kamu, sekolah udah tahu. Sun Meihan, jangan kira aku nggak tahu. Kamu kasih uang ke ibu asrama, suruh dia pura-pura bodoh, lalu sengaja fitnah aku, benar kan? Memang aku terus. Kamu bisa apa ke aku? Licik, tak tahu malu. Lin Yi, kamu cuma punya mulut buat bicara, cuma bisa hina aku. Ayahku pemilik sekolah, aku bebas lakukan apa saja. Kamu cuma siswa miskin dapat beasiswa. Dapat beasiswa, kenapa? Kenapa kamu rendahkan siswa miskin? Biar aku jelaskan. Karena kamu saja, siswa miskin si imut. Gak punya uang mau jadi pahlawan. Dengar ya, gak bisa. Coba cek uangnya dari mana semuanya itu. Uang dari ayahku buat kamu. Belum pernah lihat orang kayak kamu. Dapat untung masih sok polos. Udah, pergi sana. Kami masih ada urusan. Urusan kalian itu nindas. Teman sekelas kan? Aku suka nindas siapa aja, bukan urusanmu. Berani, gantiin Zhang Xicheng. Bersihin loteng. Oke. Cuma bersihin loteng kan? Aku siap. Tidak. Yi, jangan pergi. Mereka sengaja suruh Xiaoman. Zhang Xichen, kalau kamu nggak punya bukti, jangan asal bicara. Si Chen, kamu lupa, aku nggak takut ular. Oke, aku suka percaya dirimu. Setuju. Kalau aku bersihin loteng, kalian harus janji, jangan ganggu si Chen lagi. Kalau kamu berani ke loteng,
Bukan cuma nggak ganggu dia, tas Elviku bisa aku kasih ke dia. Oke. Itu kata kamu. Jangan ingkar nanti. Siapa ingkar? Jadi makanan ular Xiaoman. Setuju. Aku ke sana sekarang. Lin Yi, kamu suka bela orang. Senang jadi pahlawan kan? Kali ini, aku turuti mau kamu. Meihan, Lin Yi lumayan jago, punya trik sendiri. Menurutmu Xiaoman nggak rugi ya? Kamu nggak paham. Sejak aku temukan dia di bukit belakang, langsung kurung di kandang, dibiarkan lapar seminggu, baru saja dilepas. Lin Yi pas banget, masuk sarang harimau. Lin Yi, kamu selalu serang Xiaoman kali ini. Kamu bakal mati di mulut ular. Pasti Sun Meihan sengaja sabotase. Lin Yi, Ular piton. Pitonnya besar. Akhirnya ketemu. Lihat aslinya. ayo. Cepat kejar. Bukan. Kenapa kalian diam? Kamu lari secepat piton. Lin Yi, kamu oke? Jangan pikirin aku. Kejar piton. Jangan biarkan kabur. Barusan piton. Keluar lewat pintu. Tak bisa kejar. Apa? Jangan gerak sembarangan. Kamu luka sekarang. Kalian berdua, cepat kasih tahu lantai bawah, para cewek di sana. Suruh mereka taruh bunga pacar. Kalau tidak semua bakal bahaya. Nyawa terancam. Oke. Kakinya sini. Kenapa? Kok bawa minyak obat? Jaga-jaga aja. Biar bisa tangkap ular besar. Persiapan harus maksimal. Pasti benar. Kenapa muka kamu merah? Serius? Kena gigitan ular? Iya. Kamu pasti keracunan. Gao Feng, ngapain? Kamu keracunan. Aku antar kamu ke klinik. Ini bagus. Hei, kalian ngapain? Ini asrama cewek. Bukan punya Gao Feng. Dua pengikut itu kenapa? Mau masuk asrama cewek, ngintip cewek mandi. Bukan. Kami punya hal penting. Jangan cari alasan. Gugup banget, sembunyi-sembunyi. Jelas banget, takut ketahuan. Kenapa kamu keras kepala? Aku keras kepala.
Apa aku fitnah? Kalian bukan. Kamu memang fitnah kami. Fitnah kalian. Kenapa? Masuk pas kami ganti baju. Pas itu juga. Katanya nggak ngintip. Iya, tunggu aja. Kami bakal lapor ke sekolah. Kalian masuk asrama cewek. Coba ganggu kami. Enggak. Bukan kok. Kami bukan mesum. Lihat aja mata nakal, bukan mesum apa dong. Aduh. Sebenarnya, kami itu pasangan. Siapa pasangan sama kamu? Jangan bikin jijik. Dengar ya, kami mau kasih info penting. Ular besar. Baru aja dari loteng. Keluar tadi. Linyi bilang, suruh asrama kalian, siapkan 1 pot bunga impatiens. Biar siap, agar nggak dimakan ular, sama piton. Apa Xiaoman kabur? Betul. Barusan saja. Keluar dari loteng. Jadi, kalian semua harus hati-hati. Xiaoman gagal, nggak makan Lin Yi. Jadi Lin Yi. Sendirian. Nggak mungkin. Itu Gao Feng, suruh kami. Jaga depan asrama cewek, tak lama, dia ajak kami, masuk ke loteng. Gao Feng lagi, kamu juga bikin rusak rencana bagusku. Karena kamu sering bela Lin Yi. Jangan salahkan aku bakal tegas. Kakak berdua, maaf ya, tadi kami salah paham. Tenang aja, info kami sudah terima. Akan kami sampaikan ke kamar lain. Oke, kami pergi. Kami harus lapor ke sekolah. Tunggu, Kenapa? teman masa, seburu itu, langsung lapor sekolah? Asrama cewek, ada masalah besar. Kami nggak lapor sekolah? Karena masalah besar, justru nggak boleh lapor. Hah? Aku nggak paham. Teman, ular besar sebenarnya aku yang pelihara, kalian pikir. Kalau sekolah tahu, aku bakal dido, nanti tak ketemu lagi sama kakak-kakak. Benar juga. Yakin kakak juga tak mau nanti tak lihat aku lagi. Betul juga. Tolong kakak, mohon bantu. Tapi, ini soal nyawa, siapa tanggung jawab? Tentu aku. Kan aku yang minta, aku janji, kalau ada apa-apa aku tanggung. Kamu yang bilang ya. Kalau gitu, oke, kami pergi dulu. Salah ya. Gao Feng yang suruh kita datang, kasih info ke teman, lalu lapor ke sekolah. Iya juga, dia ketua OSIS. Dia yang bilang, kita harus nurut. Cuma Gao Feng, kalian takut banget. Bisa gak sedikit lebih jantan? Meihan, kita bukan gak percaya kamu. Cuma, kalau ada masalah, gimana kamu tanggung jawab? Iya, kalau piton makan orang, kamu juga gak bisa tanggung jawab. Tenang aja, piton itu peliharaan aku. Dari kecil dia nurut banget. Ternyata piton itu peliharaan kamu. Baru aja bikin kami kaget. Tolong jaga baik-baik. Dua pria dewasa, bikin ribet banget. Gak tahan lagi. Tapi pria tetap pria, gak keluar uang. Langsung aku berhasil ngusir. Meihan, kamu yakin bisa urus Xiaoman? Kenapa? Kamu gak percaya aku? Bukan. Cuma sebelumnya, bukankah kamu bilang, Xiaoman sudah lapar seminggu. Sekarang keluar lagi. Aku takut. Takut apa? Aku pemilik Xiaoman. Dia nggak bakal makan aku kan? Gimana kalau kita cari bunga impatiens saja? Sejak sekolah bilang, tak ada ular besar. Semuanya dipindah ke taman bunga. Kita pergi sekarang, masih bisa. Ngapain cari bunga impatiens? Ada aku, kenapa ambil bunga impatiens? Menurutku kalian, percaya Lin Yi, nggak percaya aku. Meihan, tenang aja. Aku percaya kamu. Ah,
Meihan, kenapa kamu Meihan? Aku, ada apa denganku? Kenapa kalian? Cuma mati lampu, tak ada yang menakutkan. Penakut semua, kayak burung puyuh. Meihan, kamu ngapain? Bisa apa? Cari di tas, cari HP, lalu cari saklar. Masa kayak kalian diam nunggu di sini? Kami ikut kamu. Tak perlu, penakut banget. Aku harus jaga kalian. Aduh. Meihan, jangan takut dari kamar sebelah. Ngapain? Bikin kaget. Ada ular besar. Apa tadi? Ada ular besar, baru saja kamu lihat? Iya, aku baru balik badan, langsung lihat bayangan ular gede. Lalu, dia seret teman sekamarku, dibawa pergi. Teman, jangan-jangan kamu halusinasi? Tidak. Aku ikuti diam-diam. Ular itu lalu, lihat jelas banget. Ular itu di sana, makan teman sekamarku. Gimana Meihan? Sia Oman benar-benar makan orang? Kamu bohong ya? Sia Oman nggak makan orang kok. Aku lihat sendiri, gak mungkin bohong. Lihat langsung. Kenapa nggak pakai HP rekam aja? Aku panik waktu itu, gak bawa HP. Kenapa kamu pikir aku bohong? Siapa tahu. Ngapain aku bohong? Oke, terserah percaya atau enggak. Tutup pintu aja, harusnya aman. Cuma Xiaoman kan, takut apa? Aku cari dia. Meihan, Xiaoman udah makan orang, jangan nekat. Karena dia makan orang, aku mau selamatkan orangnya. Xiaoman. Xiaoman. Xiaoman, it's me, I brought you. Your fave snacks. Xiaoman, don't scare me. You didn't eat people, right? Xiaoman, you won't eat me, right? Listen, enough. Just showed Lin Yi. No big deal. Let's go back. Really, Doc? Lin Yi just no, she fell hard. If I say no, then no. Stop clinging here. Go date outside. No idea, I'm still single. Nah, go Feng. I'm really fine. You did overreact a bit. Mostly I worried about you. Digigit ular ya. Punya pengetahuan medis nggak? Piton nggak beracun. Nggak usah bahas lagi. Sudah dokter, makasih dok. Sudah cukup, nggak usah bahas lagi. Sun Meihan. Kenapa dia nelpon aku? Tunggu, kamu lupa, Piton masih di asrama cewek. Halo. Feng, aku di loteng, cepat tolong aku. Si Oman mau makan aku. Aduh. Kok bisa pas banget? Kita baru pergi. Piton langsung cari Sun Meihan. Ini jelas jebakan. Sun Meihan licik banget. Dia bikin aku pingsan waktu itu. Jangan percaya dia. Lin Yi, menurutmu gimana? Kayaknya nggak bohong.
Ular itu kalau lapar makan apa aja, mending kita cek aja. Oke, Lukaku udah sembuh, aku ikut sama kamu. saklar rusak. Pasti gara-gara ular itu. Ayo kita keliling. Aneh. Sun Meihan jelas bilang di telepon. Tak ada di loteng. Kok nggak ada orang? Mungkin tidak. Dia sudah dimakan ular besar. Sepertinya tidak. Kalau benar dimakan. Di sini, harusnya ada bekas pertarungan. Tapi lihat, tak ada apa-apa. Sun Meihan, kami datang. Leluconmu, sudah cukup ya? Ternyata benar, lelucon Sun Meihan. Karena tak ada apa-apa, kita pergi saja, cari ular besar di tempat lain. Tunggu, Apa? dengar tidak? Apa? Ada suara apa? Ah, ah. Feng Ge, mau semprot kemana? Kupikir itu ular besar. Kenapa kamu di sini? Itu Xiaoman, dia mau makan aku. Untung aku cepat, sembunyi di lemari. Dia nggak lihat aku. Aduh, Feng Ge, aku tadi takut banget. Takut dimakan dia. Takut nggak ketemu kamu lagi. Tolong jaga sikap. Sun Meihan, kamu tadi bilang, lihat ular besar, sekarang dia di mana? Baru saja aku dengar. Dia pergi ke sana. Lin Yi. Sun Meihan, kamu. Sun Meihan, kamu gila, kenapa ikat kami? Mau apa buat Xiaoman? Jadi makanan dia. Sun Meihan, cepat lepasin kami. Kamu bilang lepas, langsung lepas? Lalu aku yang lapar ini, si kesayangan seminggu. Makan apa? Padahal kami dengar kamu minta tolong. Kami datang buat nolong. Kamu nggak malu? Malu. Gao Feng, aku terlalu baik sama kamu. Awalnya keluarga Gao dan Sun bisa nikah. Gabung makin kuat, tapi kamu suka si imut ini. Kamu anggap aku Sun Meihan. Sebagai apa? Sun Meihan, aku salah. Aku mohon. Tolong lepasin Lin Yi. Sun Meihan, aku tahu kamu dendam padaku, selalu simpan benci, suruh Xiaoman makan aku, lepaskan Gao Feng. Dia nggak salah. Sepasang kekasih malang, kalian di sini. Jadi aktor Liang Zuya hari ini. Kalian, tak ada yang bisa lari, hahaha. Hahaha.
Xiaoman, makananmu siap. Makan sepuasnya. Hahaha. Lin Yi, senang kenal kamu. Sampai jumpa di hidup berikut. Gao Feng, kita harus hidup baik di hidup ini juga. Xiaoman, kenapa kamu? Lin Yi, apa yang kamu lakukan? Ini campuran arsenik dan asam sulfat. Aku racik khusus. Memang buat lawan makhluk ini. Kamu imut banget. Cepat pergi. Xiaoman, aku tuanmu, kamu mau makan aku. Semua ini akhirnya selesai.